Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nurhayati dengan NIM 2020143307 dari kelas 1H Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Andi Idham. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manusia dan agama? Lalu hubungkan mengapa manusia butuh agama. Menurut saya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat tertinggi dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari A berarti tidak dan agama berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau dan teratur. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar mempunyai kehidupan yang lebih teratur dan tidak kacau. Lalu hubungkan kenapa manusia butuh agama. Karena sebagai pegangan hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Lanjut soal nomor 2. Apa yang menjadi sumber ajaran Islam? Islam adalah suatu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam di dunia dan hanya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat. Apabila dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber ajaran Islam ada 3, yakni Al-Quran, hadis atau as-sunnah, dan ijtihad. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Struktur hadis terdiri atas sanad, rawi, dan matan. Sanad ialah rantai penutur hadis. Sedangkan rawi adalah orang yang menyampaikan suatu hadis. Matan adalah reduksi dari hadis. Lalu yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang bersungguh-sungguh yang sebelumnya dilakukan untuk memutuskan suatu perkara. Jenis ijtihad ini terdiri dari qiyas dan istihsan. Lanjut soal nomor 3. Apa yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam? Yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam yaitu yang pertama adalah akidah. Secara teknis, akidah berarti iman dan kepercayaan. Menurut istilah, akidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa, keyakinan yang kukuh, dan akidah menjadi pondasi dalam Islam. Yang kedua yaitu syariah. Syariah adalah hukum dalam Islam yang cakupannya meliputi ibadah dan muamalah, dan selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi berasal dari kata khuluq dan jamaknya yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Dalam Islam, akhlak dibagi menjadi 2, yaitu al-akhlakul al-karimah yang artinya terpuji dan akhlakul al-mudzmumah yang artinya tercela. Kemudian soal nomor 4. Apa yang menjadi ruang lingkup kajian akidah? 1. Ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nubuat. Nubuat yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, yaitu Nabi dan Rasul. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat,
iblis, dan jin. Dan yang terakhir, sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Soal yang terakhir, apa perbedaan nabi dan rasul? Kemudian sebutkan 25 nabi dan mengapa kita harus mengimani qada dan qadar. Nabi adalah seorang hamba Allah yang Allah berikan wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang hamba Allah yang Allah berikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri serta wajib menyampaikan kepada kaum atau umatnya tentang wahyu yang Allah turunkan. Jadi, perbedaan antara Nabi dan Rasul terletak pada tugasnya. Selanjutnya, sebutkan nama Nabi, yaitu ada 25. 1. Nabi Adam AS, 2. Nabi Idris alaihi wasallam, 3. Nabi Nuh alaihi wasallam, 4. Nabi Hud alaihi wasallam, 5. Nabi Saleh alaihi wasallam, nomor 6. Nabi Ibrahim alaihi wasallam, 7. Nabi Lut alaihi wasallam, 8. Nabi Ismail alaihi wasallam, 9. Nabi Ishak alaihi wasallam, 10. Nabi Yakub alaihi wasallam, 11. Nabi Yusuf alaihi wasallam, 12. Nabi Ayub alaihi wasallam, 13. Nabi Syuaib alaihi wasallam, 14. Nabi Musa alaihi wasallam, 15. Nabi Harun alaihi wasallam, nomor 16. Nabi Zulkifli alaihi wasallam, 17. Nabi Daud alaihi wasallam, 18. Nabi Sulaiman alaihi wasallam, 19. Nabi Ilyas alaihi wasallam, 20. Nabi Ilyasa alaihi wasallam, 21. Nabi Yunus alaihi wasallam, 22. Nabi Zakaria alaihi wasallam, 23. Nabi Yahya alaihi wasallam, 24. Nabi Isa alaihi wasallam. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Karena apabila seorang muslim tidak mempercayai satu hal yang terdapat dalam rukun iman, maka seorang muslim itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Padahal sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 57 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.